Hari ini kita belajar Dhamma SPD kelas Dhamma. SPD itu biasanya belajarnya cukup serius. Hari ini topiknya kebahagiaan dalam praktik Dhamma. Ada beberapa hal ya. Yang pertama mau saya tanyakan dulu, di sini ada warna biru ya? Ada ya? Yang kedua mau tanya lagi, ada nggak ya ini? Saya terakhir ke sini ada rekaman. Karena ceritanya hari ini saya ingin membahas Manggala Sutta. Tapi sepertinya sama-sama sudah pernah saya jelaskan di sini belum? Belum ya? Anggap aja belum ya. Kalau sudah habis topiknya, habis ulangnya. Ya baik, minta tolong dibagikan Parita biru ya. Semoga cukup. Kalau tidak cukup, di layar bisa dibuka Manggala Sutta. Kalau cukup, boleh dibagi untuk semuanya ya. Baik Bapak Ibu, menunggu Parita, sambil menunggu Parita biru, tapi kita tunggu aja ya, biar bacanya tidak juga ya. Halaman 85. Halaman 85 Bapak Ibu akan saya bahasakan, terus saya jelaskan bagian yang penting. Ini sutta menarik sekali ya, dan bagus juga dan kita bahas di wihara ini karena wihara ini ada kelentengnya, jadi banyak para dewa. Nah, jadi hari ini para dewa bisa hadir ya. Makanya ruangannya besar sekali itu. Nah, kiri kanan ya. Nah, makhluk tidak terlihat ya. Bapak Ibu Saudara, makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik di bumi maupun di angkasa, semoga semuanya bersukacita. Kini dengarkanlah ajaran dengan hormat. Ya, jadi kita menyapa para dewa Bapak Ibu ya. Semoga makhluk apapun termasuk para dewa, mari dengarkan Dhamma ini dengan hormat dan penuh sukacita. Oh ini salah. Ya, saya salah buka ya. A79 80 Bapak Ibu ya. Maaf ya. Baik. Halaman 80 buku besar. Demikian telah saya dengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetawana, Arama milik hartawan Anantapindika, di dekat kota Sawati. Bapak Ibu Saudara, Sang Bagawa ini artinya Sang Buddha ya. Kata Bagawa ini bahasa Pali, artinya yang memiliki keberuntungan, yang beruntung ya. Tapi di sini bahasa Inggrisnya the fortunate one ya, yang beruntung. Beliau tinggal pada saat itu berdiam di Arama milik hartawan Anantapindika, di dekat kota Sawati. Bapak Ibu Saudara, Anantapindika ini sebenarnya nama panggilan orang yang sangat baik di zaman Sang Buddha. Atha artinya rumah, Anatha artinya tanpa rumah, Pindika artinya pelindung. Jadi Anantapindika artinya dia yang melindungi mereka yang tanpa rumah ya, jadi dia itu seorang dermawan yang menjaga orang yang homeless ya, orang yang homeless. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana, mengunjungi Sang Bagawa. Jetawana itu artinya hutan bambu ya. Itu nama tempat Bapak Ibu. Setelah datang menghormat Sang Bagawa,
ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bhagawan dengan syair berikut ini. Pertanyaan Bapak Ibu, siapa yang memohon kepada Sang Bhagawan? Dewa ya, ya sesosok dewa ya. Ya, ini pertanyaan sambil ngecek, Anda fokus nggak ya? Lanjut ya. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Bapak Ibu Saudara, baik, ini sangat penting untuk dijelaskan Bapak Ibu. Di sini, ini dewa loh yang nanya, betul ya? Ini dewa loh yang nanya. Dewa nanya ke Sang Buddha. Para dewa dan manusia banyak yang mengharapkan berkah. Tapi sebenarnya berkah itu apa? Apa maksudnya? Ini karena sampai hari ini para manusia di bumi itu juga mempersoalkan tentang berkah. Ada yang menganggap ya, ikan lohan itu bawa berkah, betul? Iya loh. Pada zamannya itu mahal itu. Ya. Sampai di Medan ada satu pengusaha, dia dagangnya oli ya, oli mobil ya. Ini beneran ya. Tapi nggak usah dicari orangnya ya. Pas musim-musimnya lohan, ini yang punya toko oli ini, dia saking semangatnya, ada orang yang nawarin ikan lohan 60 juta. Tapi zaman itu ya beneran ya, ikan lohan itu sampai semahal itu. Dia jual mobilnya Bapak Ibu, ganti ikan lohan. Mobilnya Panther 60 juta. Panther dulu itu bisa udah lama sekali. Karena masa-masa lohan itu saya masih SMP ya. Saya masih SMP itu udah lama sekali. Dia ganti Bapak Ibu. Dia pikir lohan membawa berkah ya. Apalagi kadang itu bulat-bulatannya itu wah, mungkin tulisannya hok gitu ya. Wah hok lainnya ya. Bapak Ibu Saudara, seminggu kemudian ikannya mati Bapak Ibu. Hilang satu mobil Panther ya. Aduh, sedih sekali. Bapak Ibu Saudara, manusia itu mempersoalkan tentang berkah. Dan beda tempat, beda budaya, beda kepercayaan ya. Ada yang menganggap pohon ini bawa rezeki, pohon ini bawa sial ya. Contoh kalau di Indonesia bambu merah, betul ya? Katanya bisa tolak bala. Ada yang pernah dengar? Nah, belum ya, tahu bambu merah anggrek ya. Nah, berarti di sini nggak ada kepercayaan itu ya. Kalau di Medan ada kepercayaan itu. Jadi ada beberapa rumah di depan taruh anggrek. Tadi sore kami bahas juga ini daun kelor ya. Katanya bisa usir hantu Bapak Ibu ya. Nah, ada tanaman seri rezeki. Kadang-kadang juga tanaman itu bisa jadi mahal sekali. Per daun itu jualnya. Ya, kalau lagi booming-boomingnya. Itu hanya di Indonesia Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ke Malaysia, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Thailand, beda lagi kepercayaannya. Jadi semua orang itu ribet mempersoalkan yang mana yang bawa berkah, yang mana yang tidak bawa berkah. Betul ya? Dan juga mana yang membawa sial, mana yang tidak membawa sial. Nah, seperti kalau di beberapa budaya takut sekali angka 4. Ada yang tidak takut angka 4 ya. Ada yang takut angka 13, ada yang tidak takut angka 13. Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan hanya manusia saja yang bingung. Sebenarnya yang berkah itu yang mana? Dewa pun bingung. Ya, cuma dewa tak pernah jawab Bapak Ibu aja. Jadi kalau Bapak Ibu sembahyang ke dewa, dewa mohon minta berkah. Mungkin dewanya juga mikir, wah tunggu pimpin ya berkah ini gitu ya. Tanya Sang Buddha dulu. Nah ini yang terjadi di zaman itu ya. Saya pun juga nggak ngerti sebenarnya. Kita tanya Sang Buddha. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini suka ini luar biasa, ini kerjasama antara manusia dan dewa. Kita minta jawaban ke Sang Buddha ya. Mari kita pelajari pelan-pelan. Apa jawaban Sang Buddha? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, tidak bergaul dengan orang-orang buruk, bergaul dengan orang bijaksana, menghormat yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Ini semua totalnya ada 38 berkah. 38. Dan Bapak Ibu tahu, Sang Buddha meletakkan yang pertama itu apa? Punya teman yang bijaksana. Ya, itu artinya sebesar itulah dampak dari punya teman buruk. Teman buruk seperti apa Bante baik? Dalam Dharma, teman yang buruk itu satu, moralnya jelek. Kalau dia Buddhis, silanya jelek. Tapi kenapa saya tidak pakai kata sila, saya pakai kata moral? Karena di Indonesia teman kita lintas agama, betul ya? Teman kita juga yang Muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Konghucu. Dan yang kita nilai itu tidak bisa sila, karena sila itu hanya umat Buddha. Kita menilai moral. Begitu Bapak Ibu kalau punya teman, ini tipsnya. Dan teman Anda menipu orang lain di depan Anda. Bukan menipu Anda, tapi menipu orang lain. Saran saya, Anda sudah harus mulai mundur 2 langkah. Kan dia nggak nipu saya Bante, dia kan nipu orang lain. Asewana cak balana, pandita cak sewana. Dia sudah terbukti moralnya jelek, betul ya? Saat ini dia menipu orang lain. Anda tinggal tunggu waktunya. Ya. Apalagi sering, ringan sekali. Dia membohongi orang, menipu orang demi keuntungan, ringan sekali. Senin nipu orang, Rabu nipu orang, Jumat nipu orang. Anda siap-siap karena kita pilihannya. Namanya hari nahas Bapak Ibu. Jadi yang pertama, jauhi orang yang moralnya jelek. Ya. Nah, yang kedua, kata Sang Buddha, tidak dermawan. Tapi kan tidak dermawan itu ukurnya sulit. Jadi saya kasih yang lebih gampang. Jauhi orang yang terlalu pelit. Pelitnya keterlaluan. Dari mana taunya Bante? Bahkan ke ayah ibu sendiri aja dia pelit. Ke saudara kandung dia pelit. Kalau Bapak Ibu ketemu teman yang ke orang tuanya sendiri aja pelit, udahlah. Kalau Anda punya masalah nggak perlu mengharapkan dia akan membantu. Kenapa? Siapa orang yang paling baik kepada kita seumur hidup kita? Orang tua. Orang tua yang baik ya. Ya kalau Bapak Ibu ada yang ketemu orang tua yang tidak baik, itu spesial case lah. Saya tidak itu sebagai contoh, ya, tidak itu sebagai contoh. Ya ada juga orang tua durhaka ya. Karena saya nonton berita beberapa bulan yang lalu ada ibu nusuk anaknya sendiri pakai pisau 7 atau 11 kali. Itu ibu durhaka namanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya orang tua yang baik, ya umumnya orang tua itu baik, ya, mayoritas orang tua itu baik. Mereka adalah orang yang paling baik dalam hidup kita terhadap kita, betul? Ya, yang tidak ada pamrihnya. Kadang-kadang anak pergi dari rumah untuk mencari nafkah, namanya apa? Merantau ya, merantau, pergi merantau 7 tahun, 8 tahun tidak balik, ternyata gagal pulang ke rumah. Ada orang tua yang menolak. Kamu gagal, kamu gak usah jadi anak saya lagi. Tidak ada. Dia pergi kemanapun sampai tidak ada yang mau bantu dia lagi, dia pulang. Mau umur berapapun, orang tuanya kasih makan tidak pakai. Kasih makan. Dan kepada orang seperti itu dia pelit. Jangan haraplah kalau Bapak Ibu ketika punya masalah dia akan bantu. Betul ya? Kepada orang yang paling baik kepada dia seumur hidup saja, dia tidak bisa membalas jasa, apalagi kepada Anda yang sekedar kenal. Nah, itu kriteria nomor 2 Bapak Ibu, terlalu pelit. Tapi kalau dia pelit sekedar pelit, ya, tapi Bapak Ibu masih lihat dia sayang dengan orang tua, ya, dengan saudara dia tidak perhitungan, itu masih cukup baik bagi saya. Ya, mungkin dia lagi hemat ya Bapak Ibu ya. Nah, katanya kan hemat bakal kaya ya. Ya itu hemat itu adalah ya begitulah ya. Bapak Ibu Saudara,
Ditambah lagi kalau Bapak Ibu punya teman yang bijaksana, ya. Kalau bijaksana bagaimana Bapak? Terbalik dari yang tadi, ya. Orangnya dermawan, mau membantu, moralnya baik, dan memahami dhamma. Ini Bapak Ibu Saudara, betapa beruntungnya kalau Anda punya teman yang bijaksana. Kenapa? Setiap Anda curhat, Anda dapat jawaban yang luar biasa. Coba, kalau Bapak Ibu curhat dengan teman yang selalu negatif, selalu pesimis, ya, lalu Anda ceritakan, ini kayaknya bisa lebih peluang usaha. Ya, saya udah perhitungkan ini untung, nggak bisa lah. Zaman sekarang susah, bisnis susah. Bisa lah, di Uban belum ada yang bikin itu kok. Kamu lihat aja, di Batam aja nggak ada yang bikin, apalagi di Uban. Lu nggak usah mikir lah. Kita belum maju, dia udah mati tengah langkah, Bapak Ibu ya. Ada loh orang seperti itu, dan Anda tidak akan pernah maju. Ada dua orang yang Bapak Ibu harus hati-hati dekat dengan mereka. Yang pertama, orang yang terlalu pesimis. Terlalu pesimis. Yang kedua, terlalu sinis. Tahu sinis? Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Dulu saya juga nggak tahu. Ternyata sinis itu adalah orang yang selalu melihat orang lain itu tidak baik. Itu namanya sinis. Contoh orang sinis itu begini loh. Contoh kok aku ya, kok aku datang bawa buah-buahannya. Contoh ya, kok aku datang bawa buah-buahan untuk Bapak Ibu, salah satu saja. Begitu bawa buah, kalau orang yang tidak sinis ya, wah kok aku baik sekali ya. Lagi panennya kok ya, iya ini buah saya banyak, ini bagi kamu sedikit. Kamu ya kok ya, begitu ya. Kalau orang tidak sinis, Bapak Ibu tahu kalau orang yang sinis seperti apa? Ini kok aku bawain buah buat saya, niatnya apa? Pasti ada niat terselubung, betul ya? Lu ngapain kasih orang buah? Lah kasih lu buah masalahnya. Lu mesti ada niat buruk ini. Lu pasti ada apa-apa. Itu sinis, ya? Dan orang sinis tidak pernah bisa melihat kebaikan orang. Lama-lama nggak ada orang yang mau baik sama dia, betul ya? Coba kalau Bapak Ibu yang datang bawa vitamin, bawa buah atau bawa apa saja lah, kolak begitu. Begitu dikasih mukanya gini. Lu kasih kolak ngapain? Ngapain kasih kolak ngapain? Oh masak kolak agak banyak, kasih lu sedikit kan ada apa? Dia liatin kolaknya gini. Lu mau apa? Kira-kira Bapak Ibu lain kali kalau masak mau ngasih dia lagi enggak? Enggak. Jadi orang sinis tidak bisa melihat dunia ini baik. Lama-lama orang baik mundur semua, betul? Ketika orang baik mundur semua, datang, kok akui panen tadi. Nah, kok akui panen apa? Durian ya. Contoh ya. Lalu kok aku pikir, wah tahun ini saya tahun yang baik. Saya mau bagi durian ke setiap orang dua biji ya. Contoh aja ya, kok aku jangan takut ya contohnya. Tapi dibagilah durian ke semua orang. Kok aku tidak mau kasih ke satu orang itu, betul ya? Karena stres. Kalau dianterin pun tidak pernah dianggap baik, betul ya? Akhirnya orang itu tidak didatengin. Karena dia sinis, Bapak Ibu, tidak pernah ada benarnya. Dia bilang apa? Lihat kok aku itu kasih durian ke semua orang kecuali saya. Saya udah tahu dari dulu dia benci sama saya. Ya. Orang sinis tidak pernah bisa melihat dunia ini baik. Lama-lama dunia benar-benar menjadi jahat kepada dia. Bagaimana sebaliknya? Sebaliknya adalah orang yang tidak sinis, penuh meta. Orang yang penuh meta itu lucu loh. Dijahatin aja dia nggak baik. Ada orang seperti itu. Ini dibagi buah ke semua orang, dia nggak dapat. Terus kita tanya, itu kok nggak dapat buah? Semua orang dapat itu. Nggak apa-apa lah, mungkin dia lupa. Susah itu ngingetin teman begitu banyak. Lu nggak sakit hati? Enggak lah, ngapain sakit hati? Saya lihat kok aku bagi buah ke semua orangnya, saya udah senang. Hebat kan? Lalu disamperin sama Pak Wi, itu dia nggak dapat. Tapi hebat, dia nggak marah.
Dia malah memuji Tuakui, luar biasa. Ini saya sudah endorse Tuakui, besok dikasih kuliah. Dia yang awalnya tidak dapat Bapak Ibu, tapi dia malah berucap hal yang baik. Lama-lama orang seperti ini selalu mendapat kebaikan dari dunia. Selalu mendapat kebaikan dari dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya teman yang bijaksana, biasanya dia tidak sinis dan cenderung tidak pesimis. Kalau tidak pertengahan, cukup optimis. Enak loh ketemu orang yang optimis. Beneran, ketemu orang yang optimis itu enak sekali. Ini kayaknya nggak bisa lah. Bisa, lu coba aja dulu. Tapi kayaknya susah ini. Enggak, lu coba aja. Orang lain juga bisa, lu pasti bisa. Begitu ya. Tapi enggak, karena ada yang lakuin ini. Ya semua orang juga nggak pernah. Dia itu pesawat bisa terbang. Emang dulu ada yang buat pesawat. Ya betul juga ya. Orang muslim, orang optimis. Bapak Ibu, cari teman yang bijaksana ya. Berkumpul dengan yang bijaksana. Lanjut Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir ya. Ini ada 38 poin. Tidak saya bahas semuanya. Nah, kalau bahas semua pulang jam 12 malam Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, menghormat yang patut dihormat ya. Yang patut dihormat itu orang tua, guru ya, Buddha, Dhamma dan Sangha. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Ya, di sini sudah tempat yang sesuai Bapak Ibu, tidak sedang perang, tidak sedang kekeringan ya. Nah, di Tangkuban mau ke Batam juga dekat ya. Mau jalan-jalan di kota besar ada Malaysia, ada Singapura ya. Dan tempat ini sangat baik Bapak Ibu. Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau dan membimbing diri dengan benar ya. Bapak Ibu sudah membimbing diri dengan benar ya. Buktinya malam ini datang ikut dalam kelas ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Bapak Ibu Saudara, paragraf ini mungkin adalah paragraf yang kalau anak muda di sini, saya lihat banyak anak muda ya, dia ikutin satu paragraf ini aja sukses Bapak Ibu. Ya, ikutin satu paragraf ini aja sukses. Kenapa? Coba lihat. Berpengetahuan luas, artinya apa? Mau belajar. Ya, kalau nggak ngerti sesuatu dipelajari. Berketerampilan, punya skill. Ya, skill itu apa Pak? Bisa baca. Manajemen skill, leadership, akuntansi, jualan, sales, marketing, bikin kue, menjahit ya. Terlatih baik dalam tata susila, attitude Bapak Ibu. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ini saya curhat ya. Sebagai ibu, saya pergi ke banyak tempat. Saya ketemu orang dari berbagai kalangan ya. Dari kalangan biasa sampai kalangan yang luar biasa. Dan apa yang saya lihat, orang-orang yang sangat sukses, apalagi levelnya provinsi, levelnya kota. Semua yang saya temui Bapak Ibu, attitude-nya luar biasa baik. Attitude-nya luar biasa baik. Begitu kita berbicara, mereka mendengar sepenuh hati. Jarang sekali memotong pembicaraan kita. Itu saya lihat di setiap provinsi Bapak Ibu. Dengan begitu, orang yang berbicara dengan mereka itu merasa sangat nyaman. Ya, dia mendapatkan kepercayaan dari orang. Dan kalau Bapak Ibu mau berbisnis harus mendapatkan kepercayaan dari orang, betul ya? Nah, jadi ini benar-benar real ya. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, punya tata susila, attitude yang baik itu berkah luar biasa. Jadi hari ini banyak anak muda ya, anak muda yang masih masa SMA, SMP, kuliah, dengarkan ini baik-baik. Kembangkan attitude yang baik. Jangan berkata kasar ya. Kalau bicara tunggu sampai orang selesai baru kita gantian. Jangan nonton pembicaraan orang, apalagi orang tua. Kalau teman sebaya oke lah. Tapi dengan orang yang lebih tua ya, attitude itu semua dilatih. Bertutur kata dengan baik itulah berkah utama. Satu paragraf ini Bapak Ibu tidak perlu yang baik.
Saya yakin ya kalau anak umur 19, umur 20, dia ikut yang satu paragraf ini saja sukses. Okay? Lanjut Bapak Ibu, membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah utama. Jangan melakukan pekerjaan tercela Bapak Ibu ya, resikonya tinggi. Awalnya mungkin kelihatan untungnya besar ya, tapi sebegitu silap sedikit saja bisa habis semuanya ya. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, tak lengah melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Lanjut Bapak Ibu, ini bagian yang paling saya sukai. Jadi kita akan cukup fokus di sini. Ya. Memiliki rasa hormat. Ya. Memiliki rasa hormat ini hampir satu set dengan berendah hati. Ya, kalau orang tinggi hati, dia sulit menghormati orang lain. Ya. Belajarlah untuk memberi hormat, ya, memiliki rasa hormat. Ya, hormat itu kepada setiap orang, ya, tetapi dalam porsi yang cukup. Tentu hormat yang besar itu kita berikan pada orang tua, pada guru, ya, istri ke suami, ya, suami juga menghargai istri, ya. Tetapi ada lebih daripada itu. Selain memiliki rasa hormat, kembangkan juga rasa penghargaan kepada setiap orang. Ya, penghargaan kepada setiap orang. Saya punya satu moto hidup Bapak Ibu. Sepintar-pintarnya orang ada bodohnya, sebodoh-bodohnya orang ada pinternya. Ya, itu moto hidup saya. Apa maksudnya Bante? Saya tidak bisa, misalkan kalau seseorang pekerjaannya tidak begitu tinggi pangkatnya, bukan berarti dia tidak punya nilai yang tinggi. Karena setiap orang ada pintarnya. Ya. Misalkan Bapak Ibu, satu ketika saya diantar ke Salatiga, Bapak Ibu. Salatiga itu dari Wihara Mudut tempat saya tinggal 1 jam sudah sampai. Yang menjemput saya Pak Supir Bapak Ibu. Begitu di perjalanan Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu, semua pohon yang saya temui, saya nggak tahu namanya Bapak Ibu. Dan melewati kebun itu, sayurnya bagus-bagus, tapi saya nggak tahu itu buah apa. Jadi sepanjang perjalanan saya nanya, Mas, itu pohon apa? Mas, itu tanaman apa? Oh, itu stroberi Bante. Oh, stroberi. Nah, itu apa? Itu kentang Bante. Nah, di Salatiga mereka tanam kentang putih. Sudah ada pabrik yang menerima. Untuk itu French fries yang sudah di packing. Ya. Jadi sudah ada pabrik di sana, pabriknya kasih pendidikan, jual bibit yang tidak dengan harga yang wajar. Kalau panen dia terima 1 tangan. Jadi semua nanam kentang. Sepanjang perjalanan Bapak Ibu, saya nanya terus, ini pohon apa, ini kebun apa, nah ini kok beda, nah itu kok beda. Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu lihat, kalau saya terdampar di hutan Bapak Ibu, saya yang duluan mati Bapak Ibu. Nah, karena saya nggak bisa bedakan mana pohon yang beracun, tanaman yang beracun, tanaman yang tidak beracun, betul ya? Jadi kita orang kota mungkin pengetahuannya luas, bisa bahasa Inggris, bisa baca buku-buku internasional. Kalau Bapak Ibu tanya saya apa itu machine learning tadi, saya bisa jelaskan. Apa itu AI tadi, apa itu deep learning, saya bisa jelaskan. Apa itu bahasa komputer tadi, Python, Java, saya bisa jelaskan. Anda tanya saya itu pohon apa, tidak tahu. Betul ya? Sepintar-pintarnya orang ada bodohnya. Sebodoh-bodohnya orang ada pintarnya. Jangan menilai orang lain itu rendah, ya. Dan jangan berpikir diri kita terlalu tinggi. Setinggi-tingginya ada yang kita belum ngerti. Nah, itu Bapak Ibu cara untuk belajar berendah hati.
melihat setiap orang itu ada kelebihannya. Lanjut Bapak Ibu, merasa puas dengan yang dimiliki. Ingat budi baik orang. Ini Bapak Ibu poin yang menarik ya. Di agama Buddha kita jarang sekali menggunakan kata harus bersyukur, harus bersyukur. Ya. Sesungguhnya karena Sang Buddha tidak menggunakan kata bersyukur, Sang Buddha menggunakan kata ini, merasa puas dengan yang dimiliki. Jadi kata bersyukur di dalam agama Buddha itu beliau menggunakan kalimat mudah puas. Ya. Dan kalau Anda merasa puas dengan yang dimiliki, itu adalah bersyukur. Ya. Dan kalau Anda nanti pulang renungkan baik-baik, kalimat merasa puas dengan yang dimiliki itu sedikit lebih tinggi dari bersyukur. Saya kasih contoh ya. Anda pulang ke rumah, lalu ada pertanyaan, gimana? Kamu cocok nggak dengan rumah yang kamu tinggali selama ini? Ya, saya bersyukur. Ya. Dengan ini, kamu cocok nggak dengan rumah yang kamu tinggali selama ini? Ya, saya puas. Mana yang lebih tinggi? Puas ya? Efek psikologisnya ya. Ya, merasa puas dengan yang dimiliki ya. Jadi kalau ada yang nanya, kamu bagaimana dapat suami seperti dia? Saya sudah puas gitu ya. Dalam hati tidak benar. Misalkan ya. Tapi sama kalau ditanya kamu gimana dapat istri seperti dia? Ya saya bersyukur ya. Saya sudah puas. Dalam hati, aduh masih susah menerima ya. Tapi supaya Bapak Ibu puas ya, ini tak kasih tahu ibu-ibu ya. Biasanya yang banyak komplain mungkin ibu-ibu. Mungkin ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini terutama untuk ibu-ibu ya. Suami yang terbaik itu Bapak Ibu, itu yang tidak mabuk, tidak merokok, tidak galak, tidak memaksakan kehendak, ya, tidak benci dengan keluarga saya, tidak perhitungan, tidak pelit, tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada ya. Mau tidak galak, tidak pelit, ya, tidak jelek, tidak mampu, tidak judi, tidak perhitungan, ya pernah ada. Ada nanti saya pernah ketemu baik sekali, merokok enggak, berjudi enggak, minum enggak, marah enggak, perhitungan enggak, pelit juga enggak, udah jadi biku Bapak Ibu ya. Ya, tidak pernah ada Bapak Ibu ya. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Ini ya, ingat budi baik orangnya. Selanjutnya Bapak Ibu mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Jadi yang Bapak Ibu lakukan saat ini berkah besar ya. Ini lebih berkah daripada lohan 60 juta. Nah, jadi Anda sudah hemat 60 juta ya. Ya, itulah berkah utama. Selanjutnya Bapak Ibu, ini juga berharga. Sulit dipraktekkan tapi berharga. Sabar, betul? Nah, sabar itu berkah Bapak Ibu ya. Sabar, mudah dinasehati. Nah, ini sangat saya praktekkan. Saya benar-benar mempraktekkan mudah dinasehati. Kenapa? Karena dulu saya adalah orang yang tidak suka dinasehati. Tidak suka saya. Ya. Jadi kalau dinasehati saya itu panas. Dalam hati berpikir, lu siapa lu tahu, gitu ya. Nah, lu pikir lu pintar kali gitu, mau nasihatin saya. Dulu saya seperti itu. Tapi begini Bapak Ibu, orang pintar belajar dari kesalahannya. Kalau Bapak Ibu ada kesalahan, kemudian Bapak Ibu belajar dari kesalahan Anda, itu namanya orang pintar. Orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Ya, jadi kalau ada orang yang kena lubang terus terjatuh, besok dia nggak mau lewat jalan itu lagi, itu dia pintar. Kalau orang bijaksana, dia cukup dengar dari orang.
itu di sana ada lubang, kamu hati-hati ya. Oh ya, kamu siap. Dan dia sangat berhati-hati ketika melewati tempat itu. Itu bijaksana, dia nggak perlu jatuh satu kali pun, betul? Mana yang lebih untung, pintar atau bijaksana? Bijaksana. Tapi untuk menjadi bijaksana, Anda harus mudah dinasehati. Kenapa? Untuk dapat ilmu dari orang yang sudah jatuh. Betul ya? Iya. Jadi kalau ada orang lebih tua dari saya menasehati saya, sangat-sangat saya hargai. Walaupun hari ini saya ikut. Ya, sebagai ibu kalau ada umat datang ke saya, Bante, saya mau kasih tahu Bante, ya apa itu Pak? Bante lebih baik Bante ya, Bante jangan begini, jangan begini. Itu beneran saya dengarkan. Setelah saya dengarkan, nanti pulang saya renungkan, benar apa enggak? Ya jangan ditelan bulat-bulat, betul ya? Tetapi diambil. Setelah itu pulang, ya benar ya. Kata Bapak itu benar. Kata Bapak itu benar. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau bijaksana, tidak perlu jatuh dulu untuk pinter. Jadilah orang yang mudah dinasehati. Kalau Anda mudah dinasehati, efeknya apa? Efeknya Anda dapat nasihat yang lebih banyak. Maksudnya apa? Kalau saya dinasehati satu kali saja, terus saya bilang gini, enggak lah Bapak salah berpikir. Dia lanjutin nggak nasihatnya? Stop. Dia mau kasih saya 4 poin. Stop. Cuma dapat 1. Itu pun saya belum terima. Tapi kalau kita bisa terima, kita dengarkan dengan baik. Nasihatnya nambah Bapak Ibu. Awalnya mau ngasih 4 jadi 5. Setelah itu kurang menemukan mana yang baik untuk kita, mana yang pas, mana yang tidak pas. Tapi Bapak Ibu, lama-kelamaan semua orang akan memberi nasihat untuk saya kalau saya keliru. Karena saya mau menerima nasihat. Awalnya memang tidak menyenangkan, tapi kelak Anda jadi orang yang selalu beruntung. Kenapa? Tidak perlu jatuh lagi. Betul Bapak Ibu? Ini sulit dipraktekannya, tapi cobalah untuk dijalankan. Belajar untuk mudah dinasehati. Ya, ini sulit dipraktekan. Mengunjungi para petapa Bapak Ibu ya, mendatangi para biku, membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kotoran batin, kilesa. Kotoran batin itu yang besar ada 3. Kemarahan, keserakahan, ego dan kesombongan ya. Menjalankan hidup suci. Ya, paragraf ini lebih kepada para biku. Tugas para biku adalah semangat mengikis kotoran batin, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Bapak Ibu Saudara, 2 hari yang lalu saya memberi pelajaran mengenai 4 kebenaran mulia di Tanjung Pinang. Harusnya ada rekamannya. Jadi nanti pulang dari sini Bapak Ibu di rumah ya, silakan cari pelajaran 4 kebenaran mulia. Ada 2 rekaman yang bagus ya. Yang pertama Wihara Mahasampati. Cari channel Wihara Mahasampati, Wihara di Medan. Saya ngajar 2 hari di sana. Itu 2 hari itu 4 kebenaran mulia. Lalu kemarin di Tanjung Pinang, isinya sama. Anda silakan lihat mana yang rekamannya lebih bagus, begitu ya. Itu pelajaran sangat bagus. Sebenarnya saya juga ingin ngajar 4 kebenaran mulia di sini. Tapi kemarin saya khawatir 2 hal. Yang pertama, saya takutnya seperti tahun lalu, 1 kali SPD dan dengar 1 Kepri. Kan pernah begitu ya, masa Covid ya kalau nggak salah ya. Ceramah di Tanjung Pinang tapi diputar juga di seluruh Kepri. Apa nggak diputar di sini ya? Jadi tempat yang lain itu cuma lihat layar. Bikunya ceramah di satu tempat aja. 2 tahun yang lalu ya. Ya, jadi saya masih tak khawatir. Takutnya saya ceramah di Tanjung Pinang 4 kebenaran mulia, di sini sudah dengerin. Gitu. Jadi saya cari topik yang lain di sini. Tapi tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu ikuti 2 hari pelajaran itu. 4 kebenaran mulia. Banyak video ya. Ada video pembuatan Tripitaka, ada video Siencang tiba di Narada,
ada video pertapa yang bisa jadi nanti Anda bisa lihat ya. Rekaman yang bagus itu mungkin yang Mas Ampati. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Sudah mau jam 9 Bapak Ibu, itu sudah jam 9. Biasa pulang jam berapa Bapak Ibu? 8.30. Lanjut aja ya. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tidak tergoyahkan. Tiada sedih, tiada noda dan penuh damai. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tidak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu ingat pelajaran hari ini ya. Boleh Bapak Ibu punya barang yang dianggap membawa keberuntungan, itu boleh. Tetapi secara dharma, keberuntungan Anda bukan dari benda itu. Benda itu hanya membuat hati kita senang. Jadi sehari-hari itu menjadi baik ya. Ada orang yang senang lukisan naga. Ya kalau dia lihat lukisan naga itu moodnya jadi baik. Jadi karena moodnya jadi baik ya, dia bicara dengan orang, ketemu orang dengan mood yang baik, tentu membawa keberuntungan. Betul ya? Jadi boleh Anda punya barang-barang yang dianggap membawa keberuntungan, itu boleh. Silahkan saja. Yang penting tidak salah kaprah. Bapak Ibu harus tetap tahu, yang membuat Anda itu berhasil adalah usaha Anda sendiri, ditambah kebajikan-kebajikan yang sudah dilakukan. Ya, karma baik yang berbuah ditambah usaha yang dilakukan. Benda-benda yang membawa keberuntungan itu membawa mood yang baik. Tidak ada benda itu pun Anda akan sukses kalau caranya benar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah 38 berkah ini. Kapanpun Bapak Ibu perlu petunjuk dari Sang Buddha, baca kembali. Hebatnya Bapak Ibu, Bapak Ibu ingat, ini kan awal ceritanya adalah bapak-bapak tadi, betul ya? Yang di rumah dia ingatkan anak-anaknya, yang penting ikut Manggala Sutta. Ternyata benar loh Bapak Ibu. Kenapa? Coba lihat paragraf ketiga terakhir. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran karya, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Di dalam ajaran Buddha yang tertinggi apa? Nibbana. Gak ada lagi, mentok. Jadi ternyata kata bapak itu yang paling penting Bante Manggala Sutta. Jadi benar. Karena pada akhirnya menuju pada pencapaian nibbana. Jadi setelah saya baca ini gara-gara bapak itu, saya jadi sadar, ini Bapak Ibu adalah kurikulum paling lengkap dari Sang Buddha kalau kita mau jadi orang bahagia. Ini udah kurikulum paling lengkap, 38 berkah. Aduh, kalau Bapak Ibu ikut ini sudah sangat luar biasa. Mau malas saja nggak bisa. Di sini ada yang rajin, kita disuruh rajin ini. Ada rajin di sini. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah ini membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah mau malas juga nggak boleh. Kemudian mau bohong juga nggak boleh. Kemudian mau jahatin orang juga nggak boleh. Pokoknya ini udah kurikulum yang terbaik ini. Dan 38 berkah. Akhirnya Bapak Ibu benar ya. Nah ternyata ikutlah Manggala Sutta. Saya tutup Bapak Ibu. Setelah itu kita kalau ada pertanyaan silakan ya. Tapi begini, dasar agama Buddha Bapak Ibu ada 3. Ini udah yang paling dasar. Pengetahuan dharma. 1, memahami baik dan buruk. Baik itu adalah yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ini disebut baik. Yang kedua buruk, yang merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Jadi yang pertama tahu baik dan buruk. Yang kedua memahami hukum kamawipaka.
pasti sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Karena setiap kali saya datang ke tempat baru, saya pasti bahas hukum karma. Karena karma itu fondasi agama Buddha. Yang ketiga apa Bapak Ibu? 4 kebenaran mulia. 3 ini disebut dasar dharma. Kalau Bapak Ibu belum belajar yang lain, belajar yang ini dulu. Memahami baik dan buruk, memahami hukum karma wipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Bante, 4 kebenaran mulia kayak apa Bante? Cari YouTube-nya tadi ya. Mahasapati atau VGV, channelnya biar ditanjungin. Setelah Bapak Ibu punya pemahaman basic ini, ikuti Manggala Sutra. Prakteknya sudah benar. Anda punya 2 ini saja, pengetahuan dharma yang mantap, fondasi yang mantap, praktek dharma yang tepat sesuai Manggala Sutra, hidup Anda sudah akan sangat terarah. Sisanya terus belajar dan terus belajar. Itu saja Bapak Ibu. Hari ini kita membahas Manggala Sutra. Ada yang mau bertanya silakan. Harus ditambah di sini satu. Bertanya dharma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama, gitu ya. Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada apa-apa ya. Ini 1,5 hari ya. Ya 1,5 hari jadi tidak usah lembur. Yakin tidak ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ini cerita terakhir sebelum menutup perjumpaan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya masih baru sekali menjadi baru sekali. Nah, saya diajak ke satu tempat namanya Kulon Progo. Kulon Progo ini dulu tidak terkenal. 1 jam dari Wihara Buddha. Sekarang Kulon Progo itu terkenal karena bandara yang baru itu di Kulon Progo, YIA, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Yogyakarta, sekarang bandara ada 2. Yang di kota namanya Adi Sucipto. Lalu yang sekarang baru namanya YIA, Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. Anda jangan salah cari tiket. Kalau Anda cari tiketnya di Yogyakarta, itu tiketnya sangat mahal karena penerbangannya sedikit. Anda harus tulis YIA, ya. Bapak Ibu Saudara, dulu saya diajak ke Kulon Progo oleh seorang ibu. Sesampainya di sana, turun dari mobil, saya diajak untuk bertamu ke salah satu rumahnya orang sepuh. Tapi karena di depan rumahnya itu ada anak anjing, jadi senang sekali kalau ada anak anjingnya. Kalau ada anak anjing atau ada anjing begitu yang cantik begitu, saya setengah hari lihatin anjingnya itu tahan saya. Saking sayangnya dengan hewannya, saya sangat sayang dengan hewannya. Nah, jadi ada anak anjing main-main, wah saya senang sekali ya. Saya ikutin anak anjingnya, mereka kemana saya ikutin. Akhirnya biku itu masuk ke rumah itu bertamu, saya tadi ikut akhirnya karena saya main anjing gitu. Nah, terus bantenya manggil, saya bilang Bante saya mau lihat ini anak anjing lucu sekali. Nah, karena beliaunya melihat saya happy banget ya, udah ada apa-apa ya, ini anak kota masuk kampung Bapak Ibu ya. Saya mainlah dengan anak anjing itu, saya ikutin lucu sekali. Tiba-tiba saya ketemu ibu-ibu Bapak Ibu, panggil saya, Bante, ya Bu, saya mau tanya, dharma boleh ya Bante? Boleh, silakan Bu. Tapi Bante tidak marah ya Bante? Enggak marah. Mau nanya apa silakan Bu. Bante, saya sudah membunuh ayah saya sendiri. Ibu-ibu, Bante saya sudah membunuh ayah saya sendiri. Karma buruk tidak ada. Gimana jawabnya Bapak Ibu? Bunuh ayah sendiri karma buruk tidak? Karma buruk ya. Terus saya tanya, maksudnya gimana Bu? Saya tidak takut juga ya.
Tapi saya salah jawab, saya dibunuh juga Bapak Ibu. Orang bisa membunuh ayahnya sendiri, apalagi ibu ya. Tapi itu kan bukan siapa-siapanya dia. Bu, tenang dulu, tenang dulu. Ibunya sudah menangis. Bagaimana ceritanya Bu? Nah, ceritanya begini ya. Bante 7 tahun yang lalu ayah saya sakit. Terus saya bawa ke puskesmas. Setelah di puskesmas itu dikasih obat, penyakitnya tidak sembuh. Terus saya bawa ke kecamatan yang lebih besar. Tapi karena di desa itu sulit sekali mobil Bapak Ibu, mereka tidak punya mobil. Jadi biasanya orang desa itu sewa sama tetangga yang punya mobil. Ya di kampung itu lucu. Ya jadi kalau mau minta diantar ke depan sama tetangga yang punya motor itu bayar sedikit, 10.000, 15.000 gitu. Mobil juga sama. Jadi akhirnya dia carilah yang punya mobil, nganter orang tuanya ke klinik yang lebih besar di kecamatan. Setelah dirawat Bapak Ibu menghabiskan entah 3 hari atau beberapa hari, mulai sembuh. Ayahnya dibawa pulang, dilanjutkan obatnya dan sembuh. Beberapa bulan kemudian ayahnya sakit lagi. Tapi yang kali ini sakitnya tidak separah yang pertama. Jadi dia berpikir gak usahlah ke kecamatan, ke puskesmas desa saja. Karena kenapa? Biayanya tidak sedikit. Akhirnya dia bawalah ayahnya ke puskesmas yang lebih kecil ini. Padahal penyakitnya lebih ringan daripada yang sebelumnya. Ternyata beberapa hari kemudian meninggal Bapak Ibu ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, semua saudara-saudaranya, kakak adik kandungnya datang pasti kalau orang tua meninggal kan kumpul. Semua dari mereka menyalahkan ayah meninggal itu karena dirinya. Kenapa kamu nggak bawa itu klinik besar? Kenapa kamu cuma bawa ke puskesmas? Bapak mati itu gara-gara kamu. Kamu yang bunuh bapak. Jadi kalimat kamu yang bunuh bapak itu dia pegang Bapak Ibu sampai 7 tahun. Dan dia percaya kalau dia yang bunuh bapak. Dia benar-benar percaya. Iya. Lalu setelah itu saya tanya, dia sambil menangis itu dia cerita sudah menangis. Gimana Bante, saya kalau buruknya apa? Terus saya bilang, Bu, ingat ya Bu, yang pertama, karma itu ditentukan oleh niat. Bapak Ibu harus ingat ini ya. Bahasa Pali disebut cetana, niat. Jadi kalau niatnya baik, itu artinya karma baik. Kalau niatnya buruk, itu artinya karma buruk. Jadi yang tahu itu adalah karma baik atau karma buruk itu pelakunya sendiri. Niat kita. Bisa nggak dokter mengobati pasien terus pasiennya nggak berhasil kemudian meninggal? Bisa? Bisa. Itu wajar aja. Udah dikasih obat ternyata besoknya meninggal. Dokternya karena buruk nggak? Tidak. Kalau niat dia itu sudah benar untuk mengobati, resep yang diberikan itu semua sudah terbaik menurut pengetahuan dia. Besok pasiennya meninggal pun dokter itu memiliki karma baik karena dia sudah niat untuk mengobati. Kecuali dia dalam hati berpikir, oh ini gak usah kasih hidup pasien ini, gak respect sama saya. Orang sakit jantung itu tidak boleh ngeden. Tahu ngeden? Ngeden itu maksa untuk buang air besar. Contoh ya, gak boleh maksa untuk buang air besar. Jadi kalau Bapak Ibu sakit jantung parah, jangan Bapak Ibu amin-aminnya. Kalau seseorang sakit jantung parah, masuk rumah sakit, kadang-kadang dokter itu kasih obat pencahar. Jadi Anda jangan bingung, dokter ngapain kasih saya obat pencahar? Saya sakitnya jantung kasih obat ini. Kepengen saya mencret ya, gitu ya. Bukan, karena orang sakit jantung nggak boleh ngeden. Makanya orang sakit jantung sering kumatnya di kamar mandi. Betul? Kenapa? Mati. Ya. Saya kena kaji ini untuk nggak mati beneran ya. Ya, jadi nggak boleh ngeden dikasih obat pencahar. Kalau dokternya jahat, Bapak Ibu, kalau dokternya jahat, ini pasien nggak respect sama saya ya.
Saya kasih obat diuretik, buang air. Biar dia buang air terus, nanti BAB-nya susah. Besok meninggal. Kita tidak pernah tahu niat toh. Seakan-akan dia membuka resep yang komplit. Besok pasiennya meninggal. Karena buruk nggak Bapak Ibu? Karena buruk. Karena niatannya buruk. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penentu karma itu baik atau buruk adalah cetana, niat. Pertanyaan saya, ibu ini sudah berniat baik tidak ngobatin ayahnya? Sudah. Dia bukan membunuh orang tuanya. Dia malahan anak paling berbakti di antara semua yang datang. Kemana waktu ayahnya sakit? Betul ya? Anak yang lain kemana? Cuma bisa datang terus komplain, bapak itu kamu yang bunuh. Dia yang papa orang tuanya. Sewa mobil sedemikian mahal, bawa ke klinik kecamatan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, ibu ini pantas dipuji, bukan dicela. Jadi saya berikan ibu ini pemahaman dharma. Ibu sudah membuat karma baik. Niat ibu itu mengobati ayah. Persoalan ayah itu akan meninggal atau tidak itu karma beliau sendiri. Tidak ada yang tahu umurnya orang, betul ya? Kalau karma sudah habis, meninggal. Terus saya bilang ke ibu itu, Bu, kadang-kadang Bu, ada orang yang sakit, duitnya banyak sekali, dibawa ke Jepang, dibawa ke Amerika, dibawa ke Singapura. Kalau karmanya sudah habis, bagaimana Bapak Ibu? Meninggal juga. Tapi bagaimana kalau karma belum habis? Kena kanker Bapak Ibu. Minumnya apa? Daun jambu kelutuk. Direbus, digodok. Disuruh kemoterapi, tidak mau. Disuruh ke dokter, tidak mau. Kenapa? Takut anaknya habis duit. Tiap hari godok 1000 macam daun, sembuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena karma belum habis. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya beritahu ibu ini pemahaman karma. Ibunya senang sekali. Jadi nanti saya tidak bunuh bapak ya? Enggak, ibu tidak bunuh bapak. Ibu ngobatin bapak. Hanya bapak karmanya sudah habis. Makasih Bante, makasih. Saya nggak bunuh bapak ya Bante. Enggak, ibu nggak bunuh bapak, gitu ya. Beban dia 7 tahun Bapak Ibu hilang. Mungkin saya berbicara dengan dia 40 menit mungkin, 45 menit mungkin. Itu kejadian sudah lama sekali di Pulau Probolinggo. Wajah ibunya pun saya sudah lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, inilah pentingnya belajar dharma. Kalau Bapak Ibu punya dharma yang benar, tidak salah paham terhadap dunia. Belajar hukum karma dan 4 kebenaran dunia. Kalau Bapak Ibu praktek sesuai Manggala Sutta, tidak ada praktik yang salah. Setiap perjalanan Bapak Ibu itu semakin berkembang, semakin berkembang. Sudah 1 jam lebih Bapak Ibu ceramah Dhamma Ras malam hari ini. Saya pikir sangat cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam sampai usaha lawan terus kita.